وزدنا علما وزدنا فهما وألهمنا بالصالحين. Jadwal malam ini sebenarnya diisi sama Ustaz Islamuddin, guru kita semua. Cuma karena beliau berhalangan, minta tolong ke anak agar mengisi kekosongan. Dan saya salah satu murid beliau. Yang kita bahas malam ini adalah kitab Al-Wafi, di mana kitab ini adalah syarat dari kitab Arba'in Nawawi. Ya, hadis Arba'in yaitu hadis 42 yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dan kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu sebab-sebab hancurnya umat terdahulu. Salah satu penyebab hancurnya umat terdahulu karena banyak bertanya. Yang kedua, tidak konsisten dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa bertanya itu sumber malapetaka, bisa juga menjadi sumber kebaikan. Jadi yang pertama bisa menjadi kebaikan, yang kedua bisa menjadi malapetaka. Oleh karena itu pada malam ini kita akan membahas as-su'al wa hukum, pertanyaan dan hukumnya. Jadi pertanyaan ada berbagai macam hukumnya. Ada pertanyaan yang dianjurkan, ada pertanyaan yang tidak dianjurkan. Kalau bahasa kerennya kepo. Kepo dalam beragama kalau ini, bukan kepo dalam masalah dunia. Tapi kepo dalam masalah agama. Inna su'ala ala adwa. Sesungguhnya pertanyaan itu ada bermacam-macam. Yakhtalifu hukmuha biikhtilafil ba'ith 'alaiha. Jadi berbeda pertanyaan sesuai apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Wal atharu alladhi yumkinu an yatarakkab 'anha. Dan asar dan bekas setelah dia bertanya. Jadi apa bekasnya setelah dia bertanya? Sebutkan saja, misalkan kita kasih permisalan. Karena banyak bertanya menghancurkan umat, kata kita. Contohnya siapa? Contohnya kaum Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Jadi pertanyaan atau anggapan atau perintah Nabi Musa ini dianggap main-main oleh mereka. Maka Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah dari atau agar saya menjadi orang-orang yang jahil. Kemudian mereka melanjutkan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Nabi Musa, berdoa kepada Rabb-Mu, mudah-mudahan Dia memberikan jawaban apakah ciri-ciri sapi tersebut. Nabi Musa menjelaskan ciri-ciri sapi tersebut tidak tua, tidak juga muda, di tengah-tengahnya, perawan. Setelah itu mereka bertanya lagi, apa warnanya wahai Nabi Musa? Berdoa kepada Rabb-Mu, apa warnanya? Warnanya kuning, kata Nabi Musa. Safra'u faqi'un lahu atasurun nadirin. Di mana sapi itu apabila kita memandangnya maka kita merasa segar, merasa enak.
innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi itu belum jelas gambarannya kepada kami, kata kaum. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Sesungguhnya apabila kau dijelaskannya kepada kami, insyaallah kami akan mendapatkan petunjuk. Kemudian terakhir Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ardha wa la tasqilha. Sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk menggarap tanah, sawah, ya. Wala tasqilha musallamatul la syiyata fiha, tidak ada duanya. Qaulul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Setelah Nabi Musa menjelaskan jangankan menyembelih maupun tidak, munafik. Akhirnya Allah turunkan apa? Nah, pertanyaan terakhir tadi, wa inna insyaallah lamuhtadun. Ada kata insyaallah-nya. Maka kata para ulama, seandainya tidak ada insyaallah pada pertanyaan terakhir ini, maka pertanyaan terus akan berlanjut sampai hari kiamat. Ya. Maka perlunya insyaallah. Dan itulah salah satu penyebab kehancuran bagi kaum Nabi Musa. Oleh karena itu kita jangan ikut-ikutan. Ya. Misalkan Allah, siapa menciptakan Allah? Tidak boleh bertanya seperti itu. Apabila lihat pertanyaan seperti ini, kuncinya apa kata Rasulullah? Qul amantu billah. Katakan saya beriman kepada Allah. Itu adalah penyebab kehancuran umat. Sekarang ada pertanyaan yang berbuah kebaikan. Yang pertama, matlubu syar'an wa huwa ala darajat. Pertanyaan yang dianjurkan, pertanyaan yang diwajibkan secara syariat, dan dia ada berbagai macam. Jadi pertanyaan ini dianjurkan, bukan dianjurkan, wajib. Wajib kita bertanya tentang hal ini. Dan dia dalam 3 hal. Yang pertama, fardu ainin ala kulli muslimin. Jadi sifatnya atau hukumnya fardu ain atas setiap kaum muslim. Ya, muslim di sini bukan hanya muslim, Pak, ya. Muslimah juga. Jadi muslimah wajib hukumnya untuk bertanya. Bimana annahu la yajuzu lil muslimin tarkuhu was-sukutu an. Bermakna bahwa seorang muslim maupun muslimah tidak boleh meninggalkan pertanyaan ini ataupun berdiam dalam pertanyaan ini.